Es krim labu. Sebuah ruangan yang luas, pria misterius itu selalu menatap tajam pada anak buahnya yang sedang menerima telepon, sedangkan sang ketua yang gugup sesekali menjawab apa yang dibicarakan oleh orang di seberang telepon. Mati-matian sang ketua menahan ketakutannya karena tatapan sang bos yang seakan membunuh dirinya. Setelah selesai berbicara, sang ketua diam menunggu bosnya berbicara. Ada kabar apa? Tajamnya. Anu bos, mereka mengatakan bahwa gadis itu berada di kota ini bos, ucap sang ketua dengan gemetaran. Apa aku juga harus bilang bahwa gadis itu sudah menikah? Jika kabar buruk, hidupku dan keluargaku tamat. Jika tidak, berbicara sama saja lebih baik, biar bos tahu dengan sendirinya. Batin sang ketua gugup, dirinya masih ketakutan. Siapkan mobil dan kamu tunjukkan dia berada di mana sekarang. Baik bos. Sang ketua mengangguk dengan gugup. Orang misterius itu keluar berjalan dengan sedikit cepat dan tanpa sadar dia tersenyum, membuat sang ketua dan anak buah lainnya yang berada di belakang heran dan mereka berpikir seberharga itukah gadis itu. Waktu menunjukkan pukul 24 malam, pria yang tidur karena kelelahan terusik dengan suara perutnya yang terus berbunyi. Mereka mendemo lapar, dirinya dan Alex melewatkan waktu makan malam karena Alex tidak membiarkan dirinya pergi begitu saja sebelum puas hingga 3 jam lamanya dan baru selesai jam 11 malam. Pria duduk dengan masih dalam keadaan polos dan membangunkan Alex. Hani bangun. Gumam Alex masih memejamkan matanya. Hani bangun, aku lapar, manja pria. Alex mengucek kedua matanya, perlahan dirinya bangun dan duduk sambil menyender sama seperti pria, dirinya juga dalam keadaan polos. Pria yang melihat dada kotak itu terpesona, pipinya memerah seperti sebuah tomat matang, apalagi mengingat kejadian tadi sungguh membuat dirinya malu. Tampan, tanpa sadar keluar dari mulut pria. Hei Hani, pria masih terpesona tetap diam. Hani, jangan menggodaku dengan tatapanmu itu, ucap Alex lembut. Siapa yang menggodamu? Aku hanya membangunkanmu karena aku ingin makan es krim labu. Hah? Mata Alex masih mengerjap, bingung dan juga sedikit heran dengan tingkah laku pria. Hani, ini sudah sangat larut, di mana aku bisa mendapatkan es krim labu? Pokoknya aku tidak mau tahu, sekarang kamu pakai baju dan kita keluar untuk mencarinya, ucap pria tidak menerima penolakan sang suami. Baiklah. Kemudian Alex bangun dari tidurnya dan pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih sebentar. Setelah selesai, Alex dan pria berangkat untuk mencari es krim labu. Hampir 1 jam lamanya, Alex dan pria berkeliling mencari es krim labu, namun yang ada tidak ada es krim rasa labu. Alex mulai frustasi dengan rengekan pria dan juga dia bingung harus mencari di mana. Alex mencoba memberi pengertian pada pria dengan selembut mungkin, agar pria tidak merasa sedih, namun tetap saja pria berwajah muram. Bagaimana kalau es krim rasa coklat? Terus nanti kita makan di taman berdua seperti orang pacaran, mau? Tanya Alex mencoba menghibur sekaligus mengeluarkan idenya. Tapi es krim labunya, ucap pria dengan sedikit kecewa karena keinginannya tidak ada. Ayolah Hani, nanti aku suruh Arya cari deh, tapi untuk sementara rasa coklat dulu gimana? Baiklah, tapi aku mau es krimnya 5 rasa bukan cuma coklat dan kamu juga harus ikut makan juga. Mata pria berbinar-binar. Setelah selesai dengan dramanya, keduanya memasuki supermarket 24 jam. Mereka membeli banyak rasa tidak sesuai dengan permintaan pria. Setelah itu mereka pergi ke taman dan memakan semua es krim hingga tandas. Hingga Alex merasa bengah sedangkan pria sangat terlihat santai dan menghabiskan banyak es krim meski tak sebanyak Alex atas permintaan pria. Aku menemukanmu. Pagi penuh dengan semangat, pria bangun dengan wajah tersenyum. Entah kenapa hari ini dirinya seperti dialiri kekuatan yang penuh untuk menjalani hari. Berbeda dengan Alex yang masih bergelung dengan selimut, wajahnya yang tampan dengan hidung mancung terlihat tampan dan imut ketika tidur. Pagi Hani. Dengan setengah sadar Alex membuka matanya. Cuk, pagi Hani,
ucap pria sambil mencium pipi Alex sekilas membuat mata Alex langsung terbuka lebar. Kaget baru kali ini pria berinisiatif untuk memberinya ciuman pagi atau biasa disebut morning kiss. Tak ingin hilang kesempatan, Alex membalas dengan mencium pria dengan lembut dan sedikit lama. Mandi bersama? Tanya Alex. Boleh. Pria menjawab dengan malu-malu. Pria merentangkan tangannya meminta digendong dengan wajah diimut-imutkan, membuat Alex sungguh gemas dan tidak bisa menolaknya. Kemudian keduanya membersihkan diri ke kamar mandi bersama. Ya, dalam artian benar-benar lama. Apa kakak tahu siapa orang tadi malam yang berada di depan rumah kita? Kakak masih belum tahu, tapi melihat dari mobil yang dia pakai, dia bukan orang yang sembarangan, ucap Alex. Kita harus lebih berhati-hati lagi. Apa kita harus bilang sama Dedi? Untuk sementara jangan katakan apapun sama Dedi, tunggu waktu yang tepat, ucap Alex lagi. Ayo kita keluar sebelum Mommy kesini. Iya. Mereka berdua membereskan perlengkapan sekolah. Setelah selesai mereka keluar dari kamar menuju meja makan. Pagi Mommy, Dedi, ucap Alex dan Lexa bersamaan. Pagi si kembar kesayangan Dedi, ucap Alex. Pagi sayang, ucap pria lembut. Pagi Oma, Opa, Auntie, sapa Alex juga. Lexa kemudian duduk di tempat biasanya. Pagi keponakan Auntie yang lucu-lucu, timpal Opli pada keduanya. Pagi sayang, ucap Rea juga Diarta yang berbarengan. Lengkap sudah ya Pak keluarga kita sekarang, ucap Mama Rea yang diangguki semua orang. Rea melayani Alex dan juga si kembar. Mama Rea melayani suaminya, Diarta sedangkan Opli merasa tersingkirkan. Sungguh tidak adil, ucapnya mendrama di pagi hari. Kenapa dek? Tanya Alex mengangkat kedua alisnya. Lihatlah kak, apa dayaku yang hanya seupel debu ini, tidak ada yang memperhatikan. Sungutnya lagi semakin mendrama. Hihihi, Auntie si jomblo. Telak Lexa dan Alex menatap Opli seakan meledek. Opli kaget bukan main serasa ada jarum yang menusuk di hati Opli. Sambil memanyunkan bibirnya, Opli melayani dirinya sendiri sambil bersungut-sungut. Kalau bukan keponakan udah aku buang kalian berdua ke laut, batin Opli, sedangkan tangannya memasukkan makanan ke dalam mulut hingga penuh. Kemudian mereka berempat makan dengan tenang. Setelah selesai mereka berangkat bersama. Di balkon seorang pria menatap keluar rumah sambil memejamkan matanya, menikmati udara pagi, sejuk tapi tidak dengan hatinya. Semalam setelah diantar ke rumah gadis kecilnya itu, dia melihat seorang laki-laki yang memegang tangan gadis kecilnya memasuki rumah, namun dirinya berusaha untuk menepis prasangkanya. Prasangka apa hubungannya dia dengan gadis kecilnya? Apa dia pacar atau mungkin suaminya? Sakit jika itu memang kenyataannya. Tidak mungkin, aku harus mendapatkannya. Aku tidak mau kehilangannya untuk yang kedua kalinya. Aku bisa gila jika gadis kecilku tidak berada di sisiku. Pria misterius beranjak berjalan masuk ke dalam dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah itu pria itu berpakaian rapi dan keluar menaiki mobilnya melaju dengan kecepatan rata-rata. Setelah berada tidak jauh dari rumah gadis kecilnya, pria itu berhenti dan mengamati sekitar. Aku menemukanmu gadis kecilku, gumamnya. Kemudian pria itu mengikuti mobil yang berada tidak jauh dari mobilnya. Kali ini aku harus bisa menyapamu. Akan aku lakukan apapun jika itu demi dirimu, gadis kecilku. Senyum menyeringai tampak jelas di bibir pria misterius itu.